Halo, ketemu lagi dengan saya Henry Simon. Kali ini saya akan membuat video tentang Flutter ya. Melanjutkan dari sebelumnya. Jadi saya akan mereview sedikit setelah mencoba lebih dalam ya. Kalau kemarin itu mungkin masih dasar-dasarnya, ini mungkin sudah beberapa aplikasi saya coba convert dari yang native menjadi Flutter. Oke, mungkin dari sisi coding agak lebih simpel sih kalau saya lihat sih dibandingkan dengan Android Studio native ya. Jadi codingnya itu bisa hanya di dat file saja, jadi kita nggak perlu modif layout ya, seperti di Android Studio. Jadi bisa lebih kayak pure coding coding gitu ya. Walaupun ya cara settingnya dia bisa agak membingungkan juga sih sebenarnya. Kita lihat di sini ya, dia dalam membuatnya itu seperti kayak XML gitu ya. Ada kolom. Dimana kolom itu adalah row sebenarnya. Kolom itu dia membuat baris ke bawah. Nanti ada childrennya. Childrennya bisa aja teks 1, teks 2, teks 3. Nah, seperti ini contohnya ada container. Ini buat garis di atas ini sebesar 5 buat kayak semacam padding ya. Kalau anaknya ada child, expanded child. Di sini apa nih? Ini ada list view mungkin ya, buat search file. Oke, ya learning curve-nya sih agak lumayan ya dari Java menjadi Dart ya, bahasa programmingnya. Seperti misalnya kalau kita mau menghilangkan button di native Java itu atau membuat animasi, dulu simple, kita tinggal kayak semacam objeknya kita bisa dot, nanti muncul propertinya seperti visibility dan macam-macam. Tapi kalau di sini dia agak berbeda, kita menuliskan ke semacam kayak HTML seperti ini, tetapi mengassign variabel ya. Variabelnya itu yang nanti akan kita ubah jika ada terjadi sesuatu, dan lalu kita memanggil set untuk mereloadnya ya. Jadi set itu adalah fungsi untuk semacam mereload ulang layarnya, di mana dia akan mengambil variabel baru tersebut sehingga dia akan mendraw apakah button tersebut visible atau tidak. Jadi konsepnya bukan sebagai objek tetapi sebagai redraw dari halaman itu sendiri ya, atau redraw dari widget. Oke, saya sudah membuat dua buah aplikasi, yaitu pertama adalah player app, lalu kedua adalah dokumentasi. Jadi player app ini adalah untuk aplikasi untuk play lagu atau video yang ada di PC. Jadi kita tidak perlu menggunakan keyboard atau wireless mouse ya, Anda bisa play lewat Android handphone. Lalu ada dokumentasi app, ini juga mirip, adalah saya bisa mengedit dokumen yang ada di PC dan juga memviewnya ya, sehingga interchangeable lah. Kalau saya lagi kerja di PC, saya bisa tuliskan sesuatu di note dan saya bisa mentransfernya secara otomatis ke handphone, dan saya juga bisa mengeditnya jika saya sedang on the go ya, sedang di mana gitu. Oke, dimulai saja dengan player app dulu ya. Mari saya coba starting dulu player app-nya. Di sini saya sudah starting Android-nya, saya cuma tinggal perlu hot reload. Feature-nya cukup cepat ya, hot reload. Nah, oke. Sorry, ini setting. Play ya. Oke, di sini saya ada set file.
Dimana config path yang akan di scan itu kita bisa set di config di PC ya. Di sini confignya. Ini saya bisa rubah pathnya ke jadi yang 2 ini buat testing pathnya. Lalu di sini saya bisa refresh. Nah, di sini cuma ada satu file ini buat testing. Lalu saya juga bisa ganti untuk yang realnya, ini lebih banyak filenya. Di sini salah satu fitur unggulan dari Flutter itu adalah dia menyediakan library yang sudah pre-built ya, yaitu SLV, Searchable List View. Jadi dia membuat list view, list seperti ini dengan bisa feature searchable. Itu sangat mudah. Di sini Anda bisa cek URL-nya kalau Anda mau lihat. Kalau di native mungkin saya harus buat custom sendiri ya. Untuk ada text box di sebelah sini. Lalu ada list view. Dan lalu kalau diketik itu seperti apa. Jadi saya belum tahu ya ada native sekarang apakah sudah ada feature yang lebih simple atau tidak. Tapi kalau di Flutter ini ya lumayan simple sih. Tinggal dipanggil aja dan Anda bisa searching di sini misalnya RC. Misalnya kini. No doubt. Ya seperti itulah. Jadi tidak perlu lagi dibuat secara manual ya. Oke, misalnya coba saya play ya lagu ya. Sekilas saja. Di sini masih kosong. Saya coba play misalnya RC Tiara. Oke. Ini kalau saya delete atau saya langsung klik aja misalnya langit biru. Nah, ini langsung langit biru. Agak lama ha. Saya magic hour. Oke. Di sini saya tidak menjelaskan tentang bagaimana membuat aplikasinya di server ya, karena memang ini sebenarnya sudah lama ya. Yang saya konversi cuma Android aplikasinya ya, tapi kalau dari segi listener di servernya saya tidak jelaskan karena bisa macam-macam. Anda bisa menggunakan Python. Di sini saya sih menggunakan .NET ya. Desktop application, jadi dia semacam listen di port sekian atas instruksi dari Android ya. Seperti ini dia file apa yang akan di play. Oh ya, di sini saya juga implement menu ya di sini. Jadi menunya bisa ada about-nya. Nah, ini siapa yang membuat? Saya sendiri. Dan ada version numbernya. Ini berguna nanti jika saya perlu update ya. Walaupun feature itu belum saya buat ya. Nah, nanti dia akan mengecek ke server APK terakhir versi berapa. Kalau dia tidak up to date, dia akan notifikasi untuk update. Lalu di sini saya juga ada help. Ini udah di customize dari setiap aplikasi itu sendiri. Dan terakhir saya ada setting juga. Ini untuk menentukan servernya itu IP-nya berapa sih. Dan mungkin bisa men-set theme dan font size. Oke. Nah, ini ada IP-nya. Saya ada beberapa IP. Bisa tinggal dipilih, tinggal diklik saja nanti. IP mana? Lalu di sini juga bisa di-set theme-nya. Di sini kita bisa set like, kita bisa save. Nah, ini bisa berubah menjadi like theme. Ini juga kalau kita back. Nah, ini seperti ini like theme. Nah, kita balik ke dark theme ya. Oke. Ini juga ada text size, cuma belum saya implement ya. Mestinya sih simple sih, tinggal sebut saja size-nya berapa. Oke, mungkin sekian untuk ke aplikasi pertama. Kita lanjut ke aplikasi kedua, yaitu dokumen ya. Di sini masih saya gabung aplikasinya. Mungkin nanti akan saya pisah menjadi 2 buah aplikasi, yaitu
play aplikasi dan dokumen aplikasi. Oke, saya start dokumen aplikasinya. Ya, ini dokumen aplikasinya. Di sini dia bisa mengget. Di sini saya bisa edit misalnya di PC di desktop satu misalnya. Saya save. Di sini saya bisa klik refresh. Nah, dia bisa refresh. Jadi intinya dia akan mencek yang mana yang terbaru teksnya, dan dia akan menampilkan yang terbaru. Begitupun juga dengan di server. Kalau yang terbaru di Android, dia akan mengupdate di sini. Misal kita coba edit di sini jadi 22, lalu kita klik save. Nah, di sini kalau kita udah langsung 22. Kita rubah lagi, kita save. Di sini kita klik refresh. Nah, seperti itu. Ya. Nah, di sini juga sama, dia ada about, ada help juga, dan ada setting juga. Di sini dia bisa rubah timnya dan sebagainya. Nah, seperti ini. Oke, mungkin sekian video review saya tentang Flutter app. Menurut saya sih lumayan menarik ya, cross platform framework ini ya. Walau saya baru pakai hanya untuk Android saja ya. Sebenarnya ini cross platform ini dia bisa menghasilkan buat iOS, buat Windows, buat Chrome OS juga bisa, seperti web ya. Jadi satu coding dia bisa hasilkan output untuk beberapa platform ya, tadi. Jadi menguntungkan sih kalau kita perlu membuat untuk banyak platform ya. Ya walaupun kalau kali ini saya hanya buat untuk Android saja. Oke, saya harapkan semoga framework ini berkembang terus sehingga ya tidak sia-sia lah saya learning framework ini ya. Karena framework ini juga sebenarnya masih baru ya. Kalau Android Studio udah cukup lama loh. Kayaknya udah 10 tahun lebih ya. Dan saya masih bisa pakai coding saya yang dulu, dan Android Studio pun masih bisa saya pakai juga untuk editor dari Flutter ini. Jadi ya kalau ini memang bisa terus berkembang terus ya lumayan lah ya. Jadi investasi yang bisa dipakai dalam waktu yang cukup lama ya. Dan salah satu fitur menguntungkan lainnya adalah library-nya ya. Semoga bisa semakin banyak. Jadi ada fitur-fitur yang kompleks, kita tidak perlu buat lagi dari nol. Kita bisa tinggal pakai saya library-nya dan tinggal download. Dia ada fitur untuk download fitur tersebut ya. Dibandingkan dengan Android Studio yang mungkin dulu lebih feature drag and drop ya, semacam kayak ada toolbar, di situ ada menu, text box, button dan sebagainya. Cuma bagusnya sih dia ada visualnya ya. Cuma kelemahannya ya penambahan feature menjadi lebih lama ya. Kalau ini tidak ada visualnya, GUI-nya untuk drag and drop misalnya, dia cukup by code saja. Tapi kelebihannya ya Anda tinggal sebut saja di YAML-nya bahwa Anda membutuhkan library apa misalnya. Dia akan nanti mencari di servernya dan mendownload feature tersebut. Jadi sehingga bisa lebih up to date ya. Oke, thank you. Terima kasih.